Shalom Aleichem sahabat setia radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa di malam hari ini dalam program refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Sahabatku, sampai dengan pukul 9 malam seperti biasa di hari Selasa, dengan obrolan dan juga tanya jawab serta konseling yang kami hadirkan di malam hari ini ke ruang dengar sahabat. Ya sahabat yang diberkati, baik kita di 107.8 dan juga di suryakebenaran.com. Sahabat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box, kami ucapkan selamat bergabung. Dan di malam hari ini, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio seperti flyer yang kami bagikan kepada sahabat melalui pesan WhatsApp, sudah sahabat terima. Ya, di malam hari ini bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo yang sudah ada di studio. Shalom Aleika, selamat malam Pastor. Shalom Rio. Apa kabar nih Pastor? Haleluya. Luar biasa. Ya, dan juga sahabatku di studio malam hari ini kita ditemani yang sudah live ya bersama dengan kita di studio datang nih ya. Di studio ada teman kita Tika. Shalom Aleika, selamat malam Tika. Shalom. Dan juga ada Irda. Shalom, selamat malam Irda. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Dan juga bukan hanya Irda dan Tika yang di studio, tetapi sahabat yang ada di rumah nanti dapat bergabung di 081 66 54532 untuk atensi pertanyaan dan juga konseling di malam hari ini. Ya, ini dengan judul yang saya yang saya rasa ya, dan memang lagi fenomenal nih kata ini. Kenapa nih Pastor, gak bahaya tak ambil judul ini? Ya, supaya menarik perhatian aja, supaya penasaran ya kan. Kalau judulnya sudah sangat obvious banget, sangat jelas banget, malah bahas tentang ini ya kan. Nah, kalau sekarang coba saya mau coba ambil memancing ini, memancing pendengar yang ada di rumah. Versinya pendengar nih apa ini ya? Ya dari kata nggak bahaya ta. Yeah. Ini judul lagu dan juga kata ini memang fenomenal untuk akhir-akhir ini. Jadi mari nih sahabat punya versi sendiri. Dengan pertanyaan sahabat ataupun konseling di malam hari ini kami persilakan dan nanti akan direspon oleh Pastor Simeon Sulistyo. Sekali lagi di 08166545532 sampai dengan pukul 9 malam di hari ini kami menemani ruang dengar sahabat. Baik Pastor, kita masuk aja. Ya. Apa sih yang mau disampaikan oleh Pastor dari versinya Pastor Simeon nih? Silakan. Ya. Selamat malam sahabat kebenaran dimanapun berada. Ya, ini saat ini kita akan bahas mengenai frase yang sedang tren ya kan, yaitu gak bahaya lah. Nah ini lagi ngetren dan saya pertama kali lihatnya itu di Instagram gitu ya. Kenapa banyak orang komennya gak bahaya lah seperti itu. Nah, saya pikir ini kayaknya lagi viral ini ya. Lalu saya cari ternyata memang ada judul lagu dan ada dua kayaknya judulnya yang mirip begini. Cuman saya malam ini nggak mau bahas lagu itu. Itu biar urusannya yang suka lagunya. Tetapi saya mau bahas tentang frase ini, makna dibalik frase ini gak bahaya tak gitu. Dan setelah saya renungkan, ternyata frase ini sebetulnya ada baiknya juga, bahwa sebagai pengingat ketika orang melakukan sesuatu lalu ditanyakan sama temennya gak bahaya tak gitu, itu sebetulnya sebuah pengingat yang baik supaya menimbang-nimbang risiko yang mungkin muncul gitu kan, sehingga bisa lebih hati-hati lagi dan supaya kita bisa lebih panjang dalam berpikir gitu. Terutama anak-anak muda, biasanya mereka itu kan rasa ingin tahunya besar dan juga energi besar. Rasa ingin tahu besar, energi besar, mereka pasti akan coba gitu. Nah, malam ini kalau mau dikaitkan tentang cinta bisa, mau dikaitkan dengan yang lain juga bisa gitu kan. Jadi silahkan mau disampaikan, mau ditanyakan yang mana, mau bahas yang mana boleh. Nah, tapi saya mau ajak kita untuk arahnya ini, saya mau tekankan bahwa frase ini sebagai pengingat untuk kita bisa lebih panjang dalam berpikir dan dalam menjalani kehidupan kita ini, supaya bisa lebih hati-hati, lebih
kalau boleh dibilang ya sebaiknya cari aman aja lah. Cari aman dalam arti begini, kita nggak usah neko-neko. Orang Jawa bilang ora usah kakean petengsing gitu ya, nggak usah terlalu banyak polah gitu ya, nggak usah terlalu macam-macam gitu. Firman Tuhan katakan kita harus ngikutin firman-Nya, jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Biarlah kita tetap lonceng aja sejajar di dalam firman Tuhan seperti itu. Di dalam Ulangan 8 ayat 11 dikatakan, awasilah dirimu supaya engkau jangan melupakan Yahweh Elohimmu dengan tidak memelihara perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, serta ketetapan-ketetapannya yang sungguh-sungguh aku perintahkan kepadamu hari ini. Nah ini Musa sudah memperingatkan bangsa Israel bahwa betul-betul kamu harus waspada gitu lah, harus betul-betul ngawasi dirimu supaya bisa tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan seperti itu. Nah sehingga supaya bangsa Israel tetap ada dalam perlindungan Tuhan gitu. Bukan berarti kalau kita terus keluar atau tidak nurut firman Tuhan maka Tuhan marah terus tidak melindungi kita. Bukan, justru begini loh, kalau kita ngikutin dalam rencana Tuhan, ketetapan-ketetapannya itu covering itu ada. Ketika kita keluar ya otomatis nggak ada covering, tidak ada yang melindungi begitu loh, ya kan? Karena apa? Melenceng. Jadi ibarat kita pakai payung, ya, pakai payung itu pas hujan, ya kan? Kalau kita mau keluar dari payung ya pasti kehujanan udah otomatis gitu. Itu sebagai konsekuensi logis gitu, bukan karena payungnya tidak berguna, bukan karena payungnya itu bolong, tidak, karena kita sendiri yang melepaskan gitu. Nah sama saja seperti ini di dalam jalan Tuhan ini, kalau Tuhan sudah kasih jalan terus kita mau coba keluar ya resiko ditanggung penumpang istilahnya ya. Iya kan gitu, bukan karena Tuhan nggak sayang, tidak, bukan begitu. Karena yang di dalam jalan yang aman itu adalah ya memang di dalam Bapa Yahweh gitu ya. Jadi ketika mau melakukan sesuatu kita perlu pikir panjang ya, kita berpikir gak bahaya lah gitu kan. Misalkan yang anak-anak muda pacaran, pegang-pegang tangan, terus cium-cium, peluk-peluk sana sini ya kan, terus pacaran di tempat yang gelap, berduaan ya kan. Dulu tuh saya ingat itu kalau pas naik ke Telomoyo itu ada sepeda motor di situ, orang yang entah kemana gitu kan, di semak-semak. Iya. Aduh, itu kan gak bahaya gitu loh. Jadi apa ya, kayak mereka memancing bahaya gitu loh. Mereka cari penyakit istilahnya gitu kan. Dan kayak mereka selalu biasa ke anak-anak muda ini biasanya kalau ini nanyanya terus batasnya pacaran itu sampai sejauh mana kan gitu. Supaya apa? Kecenderungan orang itu kan selalu ada di batas. Bayangkan kalau batas kita ini kita set pas di jurang, di tepinya itu ya resikonya besar gitu loh. Maka saya bilang sama anak-anak muda, kalau pacaran set batasmu itu jauh dari lubang, dari jurang gitu loh. Maksudnya apa? Supaya jangan jatuh gitu loh. Orang kan cenderungannya kalau pacaran di batas-batas. Kita kalau kayak kita menikmati pemandangan kan juga seringnya di batas. Kalau ke Telomoyo coba, betul enggak? Itu ada batas pagar, itu pasti ke pagar gitu, berdiri di dekat pagar atau bahkan di atas pagar gitu loh. Nah maka itu set pagarnya tentu saja tidak pas di pinggirnya tapi agak maju gitu. Demikian pula ya anak-anak muda kan ketika kalau pacaran itu set batasnya itu di maju saja gitu, di jauhlah gitu, jauhlah dari hal-hal yang berbau seksualitas begitulah. Itu saya ngomong belak-belakan saja, nanti kalau dengan berbagai macam istilah kok nanti kurang ada yang tidak paham, saya belak-belakan saja sudah gitu lah. Ini demi apa? Demi
anak-anak muda bisa mengerti, menangkap rencana Tuhan dalam kehidupannya dan bisa hidup di dalam rencana Tuhan ini gitu. Sehingga mereka hidup ini betul-betul memuliakan nama Tuhan seperti itu. Karena apa? Ya memang ketika mereka melakukan itu terus jatuh dalam dosa, terus harus menanggung akibatnya dan minta ampun. Tuhan mengampuni, yes, tetapi akibat yang ditanggung ini kan yang panjang gitu loh. Itu menyangkut resiko sangat besar, terlalu besar gitu. Secara fisik dan mental belum siap untuk menjadi orang tua, ya kan? Kedewasaan belum cukup. Tapi kalian harus mau nggak mau, bisa tidak bisa menjadi orang tua, itu kan repot gitu, ya kan? Nah ini sebagai aja, pencegahan saja supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kalau Tuhan yes maha pengampun, pasti mengampuni. Cuman kan tetap konsekuensi tetap ada jalan gitu loh. Itu yang harus kita pikirkan lebih lanjut gitu. Dan ketika kita melakukan sesuatu juga kan ada hal yang perlu kita pikirkan gitu. Tidak hanya dalam hal percintaan saja. Ketika kita mendengar tentang nama Bapa Yahweh, terus ini mungkin kurang setuju, tidak setuju, ya kan? Jangan langsung mentah-mentah ditolak gitu, pelajari dulu gitu kan. Jangan asal terus pokoknya, jangan pokoknya. Itu kalau begitu nggak diselidiki dulu, nggak bahaya lah. Bahaya loh. Berkali-kali dulu ya ada pendeta yang mengejek nama Bapak Yahweh, nggak lama terus kecelakaan. Ada bahkan saya dengar di Manado itu bisa instan. Jadi begitu mau menghina nama Bapak Yahweh langsung merot mulutnya. Ayo coba itu instan, itu ngeri kan. Jadi jangan main-main gitu kan ya, jangan main-main. So harus hati-hati. Kita ingat kalau kita gegabah dalam berespon gak bahaya ta. Jadi kita juga perlu introspeksi diri, merespon sesuatu itu jangan dengan reaktif, tetapi kita harus meresponnya itu dengan dipikir dulu. Kita bisa berpikir lebih panjang lagi begitu. Dalam kita mengambil keputusan, dalam kita menjalani kehidupan ini, itu juga harus dipikir panjang gitu, sahabat-sahabat kebenaran. Sehingga biarlah rencana Bapak Yahweh itu bisa kita genapi dalam kehidupan kita seperti itu ya. Jadi ini sebagai pengingat kita, frase ini di sisi yang lain itu baik ya, untuk mengingatkan kita gak bahaya gitu kan. Tapi memang anak-anak muda kan seringnya suka ambil resiko, itu baik juga, cuman resikonya itu betul-betul harus ditimbang dengan matang begitu, penuh perhitungan gitu kan. Jangan asal ini, nanti kalau beneran terjadi resiko itu apa yang harus dilakukan dan siapkah menanggungnya begitu loh. Jangan asal pokoknya bisa pokoknya inilah aku berani nanggung loh. Jangan ya, jangan begitu. Tapi betul-betul kita lihat, kita cek, jangan gegabah. Sekali lagi, jangan gegabah. Biar kita boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh kehati-hatian. Karena firman Tuhan sudah banyak mengajarkan kita untuk kita bisa memperhatikan kehidupan kita, untuk menjaga kehidupan kita ini supaya tetap ada dalam jalan Tuhan. Begitu. Ini mungkin sebagai pembukaan kita, Rio ya. Ya baik, terima kasih Pastor Simeon sudah membuka untuk pembahasan kita di malam hari ini, sahabatku. Dengan pembahasan kita nggak bahaya nah dengan versi yang ada dari studio, sahabatku, kita bisa mengambil beberapa poin. Dan juga bagaimana versinya sahabat di rumah yang ingin bertanya, silakan di 081 66545532 ataupun konseling di malam hari ini. Dari apa yang sahabat tangkap daripada judul di malam hari ini, bisa dengan pertanyaan sahabat yang akan direspon bersama dengan Pastor Simeon di malam hari ini.
Jadi sahabatku yang ada di rumah, kami akan kembali lagi ke ruang dengar sahabat selepas lagu pujian berikut ini. Tetap di 107.8 dalam program Refleksi bersama dengan kami, Radio Komunitas Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Ya, sahabat, di malam hari ini selamat bergabung bagi sahabatku di 107.8 dan juga di suryakebenaran.com. Sahabat yang mendengarkan melalui live streaming di aplikasi Radio Box dan juga melalui website kami. Dan sahabat, dengan opening yang tadi disampaikan oleh Pastor Simeon, nah sekarang ini tiba saatnya untuk sahabat yang mau bergabung. Silakan di 0816654532 untuk sahabat yang ada di rumah, dan juga secara live di studio ya, ada Irda dan Tika yang mau bergabung di malam hari ini, kami juga persilakan. Baik Pastor, kita akan ke pertanyaan. Ini pertanyaan pertama yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ada penanya, itu Dr. Ayu yang sudah bergabung di malam hari ini. Shalom Pastor Simeon dan Kak Rio. Waalaikumsalam Dr. Ayu. Shalom Dr. Ayu. Selamat sahabat Radio Surya Kebenaran. Apa kabar Pastor Simeon? Haleluya, luar biasa. Dan untuk semua yang ada di studio, apa kabar nih? Baik, haleluya, luar biasa. Ya, ini studio ya. Apa kabar nih? Ada siapa nih? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Dr. Ayu. Baik, kita langsung saja dari Dr. Ayu di malam hari ini. Enggak bahaya ta? Saya menjadi berpikir bagaimana kita harus bersikap untuk tidak mengambil resiko. Nah, tadi disampaikan oleh Pastor Simeon juga di awal ya. Jadi berpikir untuk bersikap untuk tidak mengambil resiko nih. Nah, tapi pertanyaan saya hari ini yang pertama, saat ini banyak selebgram dan YouTuber yang membuat konten challenge diri mereka dan juga challenge orang lain. Ada yang hasilnya positif, ada yang hasil negatif. Dan bukan hanya di situ saja, saat ini juga banyak reality show yang memberikan challenge dan ditonton banyak orang di TV. Tapi semua itu hanya sebentar karena hanya sebatas sebuah konten. Apakah ini hal yang baik, Pastor? Iya, sebelumnya saya mau tanggapi pernyataan yang pertama ya. Saya jadi berpikir bagaimana supaya tidak mengambil resiko ya. Maksud saya untuk pembahasan kita ini bukan berarti kita tidak ambil resiko ya. Silakan, tetapi dihitung dengan cermat gitu dalam kita memutuskan sesuatu begitu. Jadi itu. Lalu yang pertanyaan yang pertama, apakah ini hal yang baik gitu ya? Challenge nih, ya, selama challenge itu tidak merugikan dan tidak melanggar firman Tuhan, saya pikir silakan saja gitu ya. Tapi kalau sampai merugikan orang atau bahkan melanggar firman Tuhan, saya pikir, atau melanggar etika-etika tertentu gitu ya, itu lebih baik nggak usah lah, karena itu pasti ada hasil negatif juga kan, seperti itu. Jadi saya nggak tahu challenge apa, saya karena tidak ngikutin, mungkin karena kuper juga saya, jadi nggak ngikutin tren yang sedang in. Mungkin jarang nonton TV nih, Pastor. Memang sudah lama saya nggak nonton TV. Ya, itu. Karena kalau nonton TV anaknya ikut nonton, repot. Nanti saya nggak mau deh, nanti tunggu. Jadi ya silakan kalau itu memang ya, namanya konten kreator kan selalu bikin konten ya. Cuman kita harus lebih ini lagi, kontennya itu harus yang apa ya, yang betul-betul bisa menghibur. Kalau menghibur atau mungkin memberi edukasi gitu. Tapi menghiburnya ini harus sesuai dengan standar tertentu ya. Ada batasan-batasan tertentu lah, supaya nggak asal gitu, nggak hiburannya ini nggak kampungan gitu ya, nggak kok gitu sih gitu ya. Sehingga kalau menghibur itu ya yang bermutu gitu kan, seperti itu. Tapi anehnya saya pernah melihat berita bahwa channel YouTube yang aneh gitu malah banyak penontonnya, heran juga saya. Yang ada yang aneh gitu. Tutorial cara menggoreng angin, ya banyak yang nonton itu, banyak loh. Atau mungkin tutorial 1 jam nggak ngapa-ngapain, ya ada sih nonton itu. Saya pikir ngapain gitu loh kan. Heran juga saya.
ya. Tapi kalau konten-konten yang tentang berbobot kayak sepi gitu, lebih sepi maksud saya daripada yang nggak mutu itu gitu. Heran juga saya. Betul. Ya, tapi ya udah itu pilihan orang kan ya. Yang jelas kitanya, kalau mungkin Dokter Ayu mau bikin konten silahkan bikin yang yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu Dokter Ayu. Oke, terima kasih Pastor sudah merespon. Dan pertanyaan kedua dari Dokter Ayu, berani mengambil resiko dan agar tidak gagal kita harus seperti apa? Karena kita memiliki iman bukan iman yang gagal, tetapi hasil selalu tidak sesuai ekspektasi kita. Saya jadi ingat lagu Kue Sera-Sera. Nah, ini sebagai seorang yang berkecimpung di dunia pikiran ya, ini ada satu belief yang perlu diperbaiki dulu ini di sini, karena ada tulisannya begini, karena kita memiliki iman bukan iman yang gagal. Itu betul, baik. Oke. Tetapi hasil, perhatikan, hasil selalu tidak sesuai ekspektasi. Nah, ini yang merupakan sebuah belief atau keyakinan, atau boleh dibilang bahasa rohaninya iman. Imannya begitu. Nah, hati-hati Dokter Ayu. Jadi mungkin perlu diganti diksinya, kalimat atau katanya gitu, bahwa ini benar, iman kita ini adalah iman yang berhasil. Jangan iman yang jangan mengatakan bukan iman yang gagal, tetapi iman yang berhasil, gitu ya. Pakai kalimat yang positif. Iman yang berhasil. Iman kita, imannya supaya berhasil kan? Yes, betul. Dan tentang ekspektasi dan realita, jangan mengecap bahwa selalu begitu, selalu berbeda. Nah, karena nanti itu akan membawa sebuah hasil yang benar-benar berbeda begitu. Maka kita bisa ngomong bahwa hasil ini sesuai dengan ekspektasi kita, bahkan melebihi, hasil minimal seperti ekspektasi kita, minimal loh. Berarti kan selalu boleh dibilang selalu baik gitu, selalu lebih bagus gitu, minimal seperti yang kita harapkan, seperti yang kita ini kan rindukan gitu kan. Nah, seperti itu bisa sedikit diubah kalimatnya, itu berdampak juga nanti pada kita gitu kan. Dan mengenai supaya bisa berani ambil resiko dan tidak gagal, ya kita harus ngitung resikonya itu dengan matang gitu. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak terduga, bagaimana, apa yang harus kita lakukan begitu kan. Dan yang pasti kita harus membawa rencana kita ini di dalam Tuhan gitu ya. Kita berdoa, apakah Tuhan merestui begitu akan rencana kita ini, begitu. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tuntunan kita, Tuhan pasti akan memberikan tuntunannya begitu kan, di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ya, ngomong-ngomong resiko, ini Bapak Gembala kita Dedi ini kan juga ketika memberitakan nama Bapak, beliau sudah menghitung resikonya. Resikonya bisa dipecat dan teraniaya tanda kutip. Dan memang benar gitu. Tetapi kan sudah dihitung dan itu berpegang pada firman Tuhan, bukan asal jalan gitu. Sehingga siap untuk terjadi hal-hal yang sudah dibayangkan gitu. Bahkan ada kejadian yang di luar ekspektasinya, yaitu dibenturkan dengan umat lain. Maka karena di dalam mengambil resiko ini, karena ada di dalam firman Tuhan, berpijak dasarnya itu firman Tuhan, jadi tetap Tuhan yang membela gitu. Bahkan orang yang mau yang dibenturkan ini malah sekarang jadi sahabat baik gitu.
Jadi ketika dijelaskan, loh ini Pak Pendeta yang benar ini malah gitu. Jadi malah Tuhan yang melindungi, yang membalikkan keadaan begitu. Karena apa? Ambil resiko, tetapi kan itu ada di dalam firman Tuhan. Kita nggak keluar dari firman Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, awasilah dirimu supaya engkau jangan melupakan Yahweh Elohimmu dengan tidak memelihara perintahnya, peraturannya, ketetapannya yang sungguh-sungguh aku perintahkan padamu hari ini. Gitu lah. Dan ayat yang lain katakan, nah, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup, bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Seraya menebus waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Jadi ketika kita mengerti kehendak Tuhan, memahami kehendak Tuhan, itu resiko yang kita ambil itu adalah sangat worth it gitu. Sangat layak untuk kita bisa jalani kita. Dari resiko dengan hasilnya itu gitu. Karena apa? Kita tetap ada dalam jalan Tuhan. Yes. Begitu. Dan ini sekaligus materi, enggak tahu ya, Dokter Ayu kalau nanya itu selalu pas bisa ada materi saya selanjutnya gitu loh. Luar biasa di Dokter Ayu nih. Dan juga bisa mengelaborasi, bisa memancing, membukakan wawasan baru buat bahkan bisa jadi kita. satu sesi khusus. Iya gitu. Nah, terima kasih Dokter Ayu ya. Nah, ini juga kalau kita ada dalam rencana Tuhan, ya kan, itu setiap kali resiko yang kita tanggung itu Tuhan yang bantuin gitu. Dan kalau kita nggak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, Tuhan yang tanda kutip yang bertanggung jawab gitu. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menuntun, seperti itu. Sama seperti kayak tadi pagi menjelang siang ya, kami dari pelayanan kematian jemaat di Semarang, dari rumah duka sampai ke tempat krematorium itu agak jauh tempatnya. Waktu itu sudah ada iring-iringan kan, sudah ada di ambulansnya, mobil jenazah, lalu mobil keluarga dan seterusnya. Itu ada dikawal oleh polisi gitu. Dikawal oleh polisi supaya bisa perjalanan lancar gitu. Dan itu iring-iringan. Saya 2 kali naik mobil iring-iringan jenazah, mobil jenazah gitu. Itu ada Pak Polisi yang ngatur, sehingga semua rombongan itu bisa urut semua gitu, bisa ada dalam satu rombongan gitu, tidak tertinggal dan tidak kacau gitu. Nah, ini sebagai ilustrasi bahwa seperti itulah penyertaan Tuhan. Ketika kita ada di dalam rencana Tuhan, di sini katakan pahamilah kehendak Tuhan. Ketika kita memahami kehendak Tuhan, kita mau kemana? Tuhan yang akan membuat mengatur jalannya gitu. Kita tinggal ikut aja. Sama seperti saya tadi pagi, saya tahu ini tujuannya mau kemana gitu. Bukan tujuan saya, tapi tujuan dari rombongan ini kan. Itu mau ke krematorium, ya kan? Itu saya tinggal nurut saja gitu loh. Coba bayangkan kalau saya akan menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya, dari urut-urut iring-iringannya itu saya nggak berada tepat di belakangnya, tetapi saya yang coba rodok ke kanan, saya pingin pingin ya apalah, mau pingin balapi atau pingin apa dari ini, itu bisa kacau kan, menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bisa saja di depan ada mobil berhenti, pas sudah belok kiri menyimpang ke kiri, pas ada mobil berhenti, otomatis itu kan jalan terus, ini rombongan kan jalan terus gitu loh. Nah akhirnya yang rugi siapa? Kita gitu. Atau mungkin kebetulan tadi saya pas itu mau ambil orderan di Semarang, kebetulan kok pas ngelewatin tokonya itu gitu, ke arah krematoriumnya. Saya cerita sama Dedi Mami waktu itu tadi pagi, iya sini seperti penyertaan Tuhan itu ya begini nih gitu kan, kalau kita ngikutin. Lah kalau kita punya agenda sendiri, aku mau ambil orderan dulu dong, berhenti dulu, ya itu rombongan bablas gitu. Dan kita nggak akan bisa sampai dengan tepat waktu. Karena apa?
kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan bahkan kita punya agenda tersendiri, ya, gitu. Nah, itu tidak akan membuat kita nyampe ke tujuan, begitu. Maka dari itu firman Tuhan katakan, perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup, seraya menebus waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Ketika kita memahami itu Tuhan sudah ini menuntun kita jalannya. Bahkan lampu merah diterabas terus, Rio. Enak tau itu. Ketika saya iring-iringan di Surabaya, mobil jenazah itu masuk jalan tol lancar, Rio. Nggak perlu tap e-tol, nggak perlu, sudah lancar jalan terus gitu. Seperti itu. Nyebrang ada perempatan pertigaan, lancar terus, kita nggak perlu bingung. Cuman memang kalahnya kalau iring-iring ini kalahnya dengan kereta api. Kalau sudah ada palang tutup ya sudah, berhenti dong. Ya nggak mungkin dong, keretanya rem mendadak. Iya kan, seperti itu. Nggak bahaya tak? Nah, maka gini, kalau kita ikuti kehendak Tuhan, ya kan, kita akan dituntun, dan Dia yang melindungi kita. Dia akan kirimkan malaikatnya. Ada forrider, tanda kutip forrider, yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kalau dalam ilustrasi iring-iringan itu ada pak polisinya yang ngatur jalan gitu. Memang di jalan apakah lancar benar-benar lancar, tetap ada halangan, macet di jalan, ada orang yang masuk ke barisan kita, motor, ada yang tadi pak polisinya sudah nyetop, suruh berhenti dulu motor gitu kan, yang namanya emak ya kan, ibu-ibu naik motor gitu, boncengin anaknya juga, bingung mungkin dia ya, langsung disuruh berhenti dulu, dia malah motong barisan kita gitu kan, bahaya gitu. So ada gangguan-gangguan di dalam kehidupan kita juga gitu. Kalau kita ada di dalam rencana Tuhan, tetap ada gangguan-gangguan, tetapi itu tidak akan membuat kita ini celaka. Gitu. Karena kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Yang jelas, yang penting kita harus tetap ada dalam jalan Tuhan. Dan ini juga seharusnya kita juga membuat kitanya yang masuk dalam rencana Tuhan, bukan Tuhan yang masuk dalam rencana kita. Kalau Tuhan masuk dalam rencana kita, yang jadi kepalanya adalah kita. Betul. Tapi kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, nah yang jadi kepala adalah Tuhan. Amin. Begitu. Seringkali kan kita berdoa, Tuhan berkati rencana saya ini. Ya boleh saja. Itu rencana-rencana yang jangka pendek gitu kan. Tetapi ketika untuk di dalam kehidupan kita ini, biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Maka di sini dikatakan, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, sahabat-saudara kebenaran, kita juga berusaha berjuang memahami apa kehendak Tuhan buat hidup kita ini. Amin. Sehingga kita masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa itu. Gitu. Dan ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, ya, Tuhan ada menyediakan forrider buat kita. Di dalam Keluaran 23 ayat 20 sampai 21. Keluaran 23 ayat 20 sampai 21 dikatakan begini. Lihatlah, aku akan mengutus seorang malaikat ke hadapanmu untuk menjagamu dalam perjalanan. Dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Amin. Berjaga-jagalah di hadapannya dan dengarkanlah akan suaranya. Amin. Janganlah engkau membuat dia kepahitan, karena dia tidak akan menanggung pelanggaranmu, sebab namaku ada dalam dia. Amin. Ini forrider dari Bapa Yahweh. Aku akan mengutus seorang malaikat ke hadapanmu untuk menjagamu dalam perjalanan. Amin. Jadi malaikat itu Tuhan utus dulu di dalam hidup kita ini, sudah mendahului kita gitu. Sehingga apa? Kita bisa tinggal ikut aja. Amin. Kayak iring-iringan ini tadi. Ini Pastor, jadi selama 1 tahun ini, maksudnya dalam tahun ini, rema ini yang saya dapat untuk 1 tahun ke depan buat saya secara pribadi, bahwa malaikatnya akan mendahului gitu. Jadi ya itu call HL yang mungkin saya dapat secara pribadi ya Pastor. Jadi senang nih dengar malam ini. Haleluya. Bukan kebetulan juga, ya kan. Jadi ketika kita ini
Tuhan janjinya begitu. Ini Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik sekali. Amin, amin. Ya. Kita dari lahir sudah dipersiapkan, ada rencananya. Yes. Rencana yang indah buat kita, setiap kita. Nggak peduli masa lalu kita seperti apa, nggak peduli apakah kita diinginkan kelahirannya atau tidak. Tapi ketika kita hidup dan bahkan saudara bisa mendengarkan renungan pada malam hari ini, itu adalah ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Yes. Ya. Tapi nggak terus dicul gitu aja juga. Tuhan menyediakan malaikatnya untuk menjaga kita. Di sini katakan bahwa untuk menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Di jalan disertai. Loh, kurang apa coba? Nikmat mana yang kau dustakan? Asik. Ya kan? Yes. Itu sudah membawa ke tempat yang untuk membawa ke tempat yang sudah disediakan. Nah, hanya kita harus, yang perlu kita lakukan apa? Berjaga-jagalah di hadapannya, dengarkan suaranya, jangan menyimpang ke kanan ke kiri gitu lah maksudnya. Jangan membuat dia kepahitan. Maksudnya apa? Dia nyuruh ke sini, dia memimpin kita ke sini ke situ, kitanya ngeyel, kitanya yang keras kepala, kitanya tidak mau taat. Ya istilahnya Tuhan bilang ini, karena dia tidak akan menanggung pelanggaranmu. Sebab namaku ada dalam dia, artinya apa? Ya risiko ditanggung penumpang. Kamu tidak nuruti boh lo ya, gitu lah. Tanggung akibatmu sendiri gitu. Jadi begitu. Sama seperti tadi, forader tadi, dalam iring-iringan. Kalau saya ngeyel, mbok lewat sini aja, ya konyol lah gitu. Betul. Maka kita ikuti aja dalam kehidupan ini. Saya katakan seringkali bilang, udahlah lurus-lurus aja, nggak usah macam-macam. Hidup sudah banyak masalah. Jangan ditambahi dengan perbuatan kita yang macam-macam, yang terlalu banyak tingkah gitu kan. Gitu. Itu untuk merespon pertanyaan nomor 2 ini. Ya. Oke. Ternyata jadi materi juga. Ya, jadi ada yang menarik ini karena Dr. Ayus singgung dengan lagu Kue Sera-Sera. Ini saya bacakan dulu untuk artinya aja nih, Pastor. Ini karena pertanyaan seorang wanita, anak kecil ya, anak perempuan kecil. Ketika masih kecil dulu, kutanya ibu, kelak ku kan jadi apa? Apakah aku menjadi perempuan cantik? Akankah aku jadi orang kaya? Beginilah jawabnya. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Kita tidak tahu yang akan terjadi di masa depan. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Saat aku tumbuh dewasa dan jatuh cinta, kutanya kekasihku, apakah akan terjadi? Akankah selalu ada pelangi dari hari ke hari? Beginilah jawabannya. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Kita tak tahu yang akan terjadi di masa depan. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Kini ku punya anak. Mereka pun bertanya, kelak aku kan jadi apa? Akankah aku jadi pria tampan? Akankah aku jadi orang kaya? Ku jawab dengan lembut, apapun yang terjadi, terjadilah. Kita tak tahu yang akan terjadi di masa depan. Apapun yang terjadi, terjadilah. Nih, bagaimana Pastor? Ya, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Tapi kan kita bisa membuat apa yang akan terjadi. Yes. Kita bisa gini, sesuatu terjadi itu kan karena ada sebab. Nah, kita bisa mengusahakan sebabnya ini. Masalah terjadinya bagaimana itu bukan urusan kita. Yang jelas kita lakukan yang terbaik. Kita membuat sebab ini supaya bisa menghasilkan terjadi atau kejadian yang baik. Kita artinya kita menabur dengan yang baik, begitu. Mengusahakan yang terbaik dan jangan lupa kita terus bergantung kepada Tuhan. Buat Tuhan itu adalah sebagai penuntun kita di dalam kehidupan ini. Jadi memang ya apapun yang terjadi itu sudah di luar kontrol kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah sebabnya ini. Kalau bisa supaya membuat atau chance atau kesempatan atau peluang untuk suatu kejadian bisa terjadi dengan yang lebih baik. Amin, betul. Begitu. Itu yang bisa kita lakukan.
Tapi apakah terus sudah terjadi? Piye? Ya wis, memang kalau sudah terjadi bagaimana lagi gitu. Cuman kita bisa mengusahakan kejadiannya ini menjadi supaya ke arah lebih baik. Gitu. Oke. Ya baik, terima kasih Pastor. Dan itu 2 pertanyaan dari Dokter Ayu. Pertanyaan nomor 3 kita simpan ya. Boleh. Untuk nanti di sesi selanjutnya. Jadi sahabat yang diberkati, yang ada di rumah dan juga di studio, yang mau bertanya nanti masih dapat bergabung bersama dengan kami selepas lagu pujian berikut ini, tetap di 107.8. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah satu lagu pujian yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar sahabat dari Symphony Worship, ada Ujilah Aku Tuhan. Ya, sahabat yang diberkati, masih dengan pembahasan kita nggak bahaya ta. Ya, untuk kita di malam hari ini, nanti dari studio ada yang mau bertanya ya. Oleh sebelum kita ke studio, Pastor, kita kembali ke pertanyaan sahabat di malam hari ini. Untuk pertanyaan Dokter Ayu yang nomor 3. Ya. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 dari Dokter Ayu, enggak bahaya tak menjadi orang yang berpendirian kuat, Pastor, jika A tetap A? Enggak bahaya. Enggak bahaya. Itu bagus. Hanya ada hanyanya nih. Hanyanya ini apa nih, Pastor? Ini kalau kita lihat memang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau pendirian kita ini kita tahu salah ternyata ya. Nah, itu harus mulai bisa mengubah. Jangan sampai nih sudah tahu kitanya yang salah. Enggak, pokoknya saya sekali A tetap A. Mau ada hujan, angin, petir, gelombang, badai apapun tidak, tetap A. Ya, itu namanya enggak berhikmat lah ya. Bahaya itu. Atau kalau kita punya prinsip saya pokoknya begini, tapi ternyata melanggar firman Tuhan, kita nggak ubah. Loh, saya tuh ya A, sudah A ya A, nggak. Saya punya prinsip kepribadian, saya nggak bisa diubah. So, sudah begini ya begini. Yo, itu keterlaluan ya menurut saya. Maksudnya gini, segala sesuatu tuh kalau keterlaluan tuh kurang bagus, nggak bagus gitu. Itu akan membuat ya hasilnya nggak bagus gitu. Kalau memang sudah melebihi kita gini, bahkan orang cinta pun kalau cintanya keterlaluan nggak bagus loh. Ya betul. Jadi bucin kan. Jadi seperti itu ya, boleh, nggak apa-apa, nggak bahaya ta. Sebetulnya enggak, kalau kita tahu batasan-batasannya gitu. Kalau berlebihannya itu dan tetap tegar, maksudnya tegar tekuk ya. Padahal itu sudah di luar dari koridor firman. Nah, itu bahaya. Oke, baik, terima kasih Pastor. Dan selanjutnya pertanyaan dokter ini ada beberapa pertanyaan di pertanyaan ketiga. Apakah boleh kita membaca pikiran orang? Dan yang sebenarnya itu, apakah yang kita baca itu adalah pikiran orang tersebut atau karena vibrasi positif atau negatif yang kita keluarkan sehingga kita merasa bahwa kita dapat membaca pikiran orang tersebut? Ya, ini luar biasa nih pertanyaannya ini. Ya, boleh baca pikiran orang. Sebetulnya kita sering juga membaca pikiran orang. Lebih tepatnya menduga atau meraba kira-kira dia sedang memikirkan apa. Contoh. Kalau orang wajahnya ditekuk-tekuk, enggak, ini sorot mata kurang enak gitu kan, kita bisa baca, oh ini dia lagi marah nih. Nah, itu sebenarnya kita kan tiap hari bisa selalu tanda kutip membaca gitu. Tapi apakah beneran pikiran orang itu yang kita baca? Enggak. Yang kita baca adalah itu vibrasinya itu, getarannya, dan kita melihat dari raut wajahnya itu, dari gerak-geriknya itu yang kita baca. Gitu. Ada orang yang PDKT sama kita, itu kita baca loh pikirannya loh. Wah, ini kayaknya PDKT sama saya nih gitu kan. Seperti itu. Dulu tuh saya ya waktu kuliah tuh lucu. Saya tuh bisa kayak lihat ini kayaknya ini apa, orang ini deketin si A deketin si B nih kayaknya nih. Cuman aneh kalau orang deketin saya kok saya nggak kerasa ya gitu kan. Saya nggak tahu gitu. Sampai pernah ada yang bilang, kamu tuh gimana sama si Anu? Emang kenapa?
dia tuh suka sama kamu loh. Oh ya, saya baru tahu malah. Kayaknya cuman saya pikir biasa-biasa aja. Ya karena kita main, maksudnya seru-seruan gitu, Mas, selalu bersama, bukan berdua ya, tapi bukan selalu juga, sering bercanda sama teman-teman banyak gitu, nggak cuma berdua gitu. Benar. Jadi ya saya pikir kan ya udah ya, maksudnya sama teman-teman kok gitu loh. Tapi ternyata dia menaruh sesuatu, menaruh perhatian sama saya gitu kan. Saya nggak ngerti. Tapi sejak saat itu saya mulai buka mata, buka telinga lebar-lebar. Sehingga saya memahami, oh dia suka sama saya nih kayaknya, kayak gitu. Atau ya, mulai membaca dari tingkah laku, gerak-geriknya seseorang itu gitu. Ya, karena kan orang bilang action speaks louder than words kan gitu. Jadi perbuatan itu berujar lebih keras daripada hanya kata-kata. Bilangnya enggak, aku enggak suka sama dia, tapi nyimpen foto-fotonya, terus apalagi, tapi masih teringat-ingat terus, perhatian, udah makan belum, so ini ya kan, actionnya yang lebih dilihat kan daripada hanya sekedar ngomong. Sama saja kita juga ngomong dengan Tuhan gitu, Tuhan aku mengasihimu, aku cinta engkau. Tapi lihat dong realitanya bagaimana, benerkah cinta? Ya toh? Baca aja malas, baca kitab suci aja malas, muji Tuhan aja malas, apalagi ya berdoa aja malas. Jadi bener tak cinta? Ngikutin firmannya aja nggak mau, beneran tak cinta? Gitu loh. Ya ini akhir-akhir ini ada sebuah, saya lupa itu, sekilas saja muncul gini, tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah mengucap syukur, tapi ketika ada masalah bilang nggak apa-apa, ini mungkin sudah rencana Tuhan. Nah itu gimana nih Pastor? Dia tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah mengucap syukur, tapi ketika ada masalah dia bilang nggak apa-apa, ini semua rencana Tuhan. Mendadak jadi rohani gitu kan. Ya itu kan hanya pikiran dia untuk kalau saya bilang itu menipu diri sendiri, supaya dia merasa bukan karena salah dia nih gitu. Semua dilemparkan kepada Tuhan. Dan ini tadi yang Pastor bilang yang oke, kita akhir dulu ini. Berarti tidak salah ya, tidak masalah ya, Pastor. Tidak masalah. Berarti boleh saja ya kita membaca pikiran orang ya. Iya, kita sebetulnya yang kita baca kan gerak-geriknya, terus raut Vibrasi yang wajahnya, tadi dibilang vibrasinya positif juga. negatifnya itu. Oke. Gitu. Oke, di Dr. Ayu mengakhiri teks Pastor. Sama-sama Dr. Ayu. Farek Otka, amin. Nah, ini saya jadi ingat di Pastor, kayak tadi Pastor bilang tentang orang menaruh perasaan. Ini kita sedikit ngobrol aja Pastor. Nah, ini kejadian waktu SMA. Saya kelas 11. Kelas 11 apa kelas 12 ya? Lupa. Karena kita kelas 12. Ini tuh saya cuma gimana? Mungkin karena sering dilihatkan makhluk yang ada di sekolah. Sering melihat makhluk yang ada di sekolah. Jadi suatu hari ada teman nama Winda. Dia itu mainin inilah, ada pohon di depan kelas sama beling kan, digaris-garis sampai getahnya kan pada keluar. Terus saya cuma ngomong gini, bahaya loh, kayak gitu. Itu pohonnya nangis tuh. Nanti yang tinggal di dalam itu dia marah loh. Masa malam besoknya dia datang ke sekolah mukanya tuh marah, Pastor. Dia bilang, ini gara-gara kamu kemarin ngomong semalam saya diganggu setan. Hah? Saya kan kaget. Terus dia lagi kan teman main ada namanya Dwi Darmianto. Nah begitu main-main sama Dwi, saya langsung kayak merasa, saya langsung bilang gini aja, Pastor, Dwi, kayak nanti kamu jadian sama Winda deh. Loh kok bisa? Iya benar jadian, Pastor. Gitu loh. Itu kita berasa loh. Kayaknya tadi Pastor sampaikan sempat saya praktekkan waktu SMA, tapi saya lupa lagi caranya gimana. Yang mana? Yang prakteknya yang mana? Yang kayak jadi kita karena sering main bersama, akhirnya bisa baca itu loh. Oh iya. Nah itu karena sering main bersama, akhirnya kayak bisa merasakan kayak tadi vibrasinya itu. Sampai saya bilang ke Dwi, kayaknya Winda itu suka sama kamu, nanti kamu jadian sama dia. Terus Dwi ini ketawa-ketawa gitu. Oh masa? Tapi beneran jadian.
Padahal cuma kayak tiba-tiba gitu loh, Pastor. Ya, ya bisa saja karena itu kamu membaca vibrasinya ya, merasakan vibrasi dan melihat gerak-geriknya gitu kan, gitu ya. Atau bisa juga karena dia sebetulnya si Dwi juga suka gitu kan, sehingga masa gitu dia puji Tuhan dikonfirmasi nih katanya. Tapi ya gitu ya, masalah yang tadi ya, hati-hati loh yang di pohon ini nanti marah loh. Dia balik datang ke sekolah besoknya marah sama saya, Pastor. Itu bisa karena apa ya, perkataannya Rio jadi sugesti buat dia, terus kepikiran dia kan, akhirnya beneran terjadi itu. Katanya mau ke toilet ada seperti ada yang ngintip, tidur gelisah, katanya dari jendelanya ada yang ngintip dia, terus takut dia semalaman. Itu karena dia sudah kepikir sugesti ya. Omongannya itu udah ketangkep di bawah sadarnya dia, terus dia diolah terus tuh, diputer terus, awas loh, awas. Makanya ketika ke toilet merasa seperti ada yang ngawasi, pokoknya seperti ada yang ngikutin dan seterusnya, itu kan kayak ya karena pikirannya dia gitu. Coba kalau dia nggak kepikir, tapi setelah dia ngomong gitu sudah terjadi dan kan sudah enggak, iya udah, iya karena dia pikir marah loh, sudah dia pikir itu berarti mau marah beneran ya sudah, kalau udah marah kan orang marah kan sudah kan, ya dia pikir sudah marah ya sudah, besoknya sudah nggak ada lagi, ya karena itu kalau saya lihatnya dari sisi pikirannya sih. Siap, betul. Gitu. Mungkin pada saya tahu, bahaya loh, nanti malam dia datang. Apalagi kamu ngomongnya sama gitu, Rio, nadanya begitu dengan wajah yang serius sekali, itu benar-benar mati. Wah iya dah. Gitu. Malam dia datang loh yang tinggal di pohon ini. Oke, mungkin dari studio. Terima kasih, Pastor. Kita ke studio dulu. Ada Tika yang bertanya, silakan. Pertanyaannya ini tentang hubungan ya kan. Bagaimana menjalin hubungan yang baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Hubungan apa nih? Dengan siapa? Yang jelas kan. Karena ada banyak anak muda yang jatuh akibat menjalin hubungan yang tidak baik. Nah, untuk menghindarinya itu seperti apa, Kak? Ya, menghindarinya itu tadi set batasnya yang jauh lah dari yang berbau-bau seksual itu. Jangan yang nyerempet gitu kan. Jangan nyerempet. Set yang set siapa? Kalian berdua. Paling tidak ada satu atau enggak, kalau terutama yang ini, kalau yang nanya cewek ya berarti itu tergantung pada kamu gitu. Makanya sering kali saya bilang, kalau ada pacar ngomong bilang, kamu cinta nggak sama aku? Cinta. Kalau cinta kita hubungan seks yuk gitu kan. Buktikan cintamu padaku seberapa besar gitu kan. Terus kalau ada pacarnya ngajak hubungan seks, langsung putusin saat itu juga udah, tanpa babi bu, tanpa alasan, tanpa tunggu nanti. Nggak usah kasih kesempatan kedua ketiga, sudah cukup sekian dan terima kasih gitu loh. Apalagi cowokmu kasar, cowokmu baik verbal maupun fisik, sudahlah, itu sudah jelas itu bukan dari Tuhan, sudah tinggalkan saat itu juga, jangan tunggu nanti ya. Ingat, kita mencari pacar itu adalah secara tidak langsung kita memilih ayah atau ibu buat anak-anak kita nantinya. Ya, jadi pilihlah ayah atau ibu yang baik buat anak-anakmu nantinya. Gitu ya. Nah, supaya nggak terjadi itu, set jauh-jauh, jaga kekudusan saja. Dan kalau pacaran itu jangan mikirnya ke seks terus. Punyai kegiatan bersama apa gitu loh, yang membangun, yang konstruktif gitu loh, ya, yang berguna gitu. Ya, punya bisnis bareng kah, itu bagus toh gitu. Dia tidak harus juga kalau pacaran selalu baca Alkitab terus bahas firman Tuhan, nggak harus begitu juga ya. Itu juga nggak nyamin masalahnya, nggak nyamin. Ada teman saya yang kalau pacaran katanya bahas Alkitab, sharing firman Tuhan. Bayangan pacaran sharing firman Tuhan, coba kurang apa itu? Terus putus juga akhirnya kan gitu. Semuanya tergantung yang jalani kok. Nah, yang jelas jaga kekudusan, fokusnya itu bukan ke seks, fokusnya itu adalah ke sesuatu, ke masa depan. Maka kalau ketika ditembak sama orang, tanyain cita-citamu ke depan apa, visimu ke depan apa, itu pertanyaan. Kalau cowok udah
udah pokoknya jalan aja. Itu belum kualitas, high kualitas, bukan KW1 itu masih berapa lantah ya, bukan. Kalau jalan saja berarti masih cari tujuan. Iya. Kalau dia bilang, "Iya, saya mau begini," tanyain lagi tuh supaya nguji beneran gitu. Kamu bener-bener punya cita-cita itu atau tidak? Ataukah hanya sekedar jawab karena ditanyain sekarang? Udah pokoknya asal jeplak lah, asal jawab lah, biar terlihat saya punya visi. Ya semua orang bisa tanyain. Misalkan saya jadi pengen jadi atlet basket atau atlet badminton atau atlet apalah, atau penyanyi atau seniman atau whatever itu ya, tanyain terus apa yang sudah kamu lakukan selama ini gitu, apa yang sudah ini kamu, kenapa kok kamu milih itu, kenapa kok kamu ini gitu, tanyain kenapa dan apa saja yang sudah dilakukan. Kalau ya pokoknya karena aku senang aja, jawaban ringan sekali, jangan jawaban yang kayaknya nggak mikir, itu kita tanda-tanda ini ya asal jawab nih kan gitu ya. Jadi itu untuk supaya tidak jatuh di dalam dosa seksual ya, gitu. Mudah-mudahan menjawab. Ada yang kurang? Udah cukup. Oke, baik, terima kasih Tika untuk pertanyaan, juga terima kasih Pastor Simando menjawab. Ada pertanyaan dari Irda, silakan. Pertanyaan dari saya. Di on kan dulu, kayaknya belum masuk. Ya. Ke atas. Sudah. Ya. Oke, pertanyaan dari saya. Beberapa hari yang lalu itu di grup SMA itu alumni sempat rame gitu. Ada bahas-bahas tentang pasangan. Terus teman satu bilang cerita dia itu punya pacar tapi agamanya Katolik. Terus teman satu bilang nggak bahaya tak gitu kan. Terus pokoknya dia bilang ya nggak apa-apa kan, cuma beda gereja tapi satu Tuhan, itu gimana sih, boleh nggak atau ya gitu? Ya, terima kasih. Itu artinya temanmu ini belum tahu bedanya. Kalau sama ngapain ada dua agama, ya kan? Kita belum tahu bedanya berarti. Nah, kalau orang tahu bedanya, maka dia ya nggak akan bertindak seperti itu gitu, karena tahu bedanya. Atau mungkin bisa sih tahu bedanya, cuman dia tutup mata, itu bisa saja gitu kan. Tapi yang jelas firman Tuhan katakan harus jadi pasangan yang seimbang. Yang seimbang ini tidak hanya seiman. Orang seiman satu gereja pun kalau imannya beda, nggak seimbang, repot itu. Yang satu cinta Tuhan, sering ikut pelayanan aktif di gereja. Yang satu pokoknya ke gereja saja lah, nggak usah sering-sering ngapain kamu ikut latihan apa segala macam lah. Itu nggak seimbang artinya. Yang satu cinta Tuhan, fokus pada tujuan. Yang satu udahlah pokoknya gini aja lah, ngapain kamu ngurusin orang, sudahlah apa konselingin orang, udah sini aja urusin hidup kita sendiri aja, maksud susah kok ngurusin orang. Nah kayak gitu itu nggak seimbang gitu. Jadi seimbang ini tuh bukan cuma seiman loh, tetapi betul-betul seimbang gitu, bisa saling melengkapi, bisa saling membangun gitu, baik dalam kedewasaannya juga gitu. Nah kalau orang bilang hanya beda gereja, ya berarti dia belum paham imannya dan belum paham ajaran-ajaran yang diimaninya selama ini gitu ya. Memang mirip tapi kan beda gitu kan. Nah, saya tidak bisa jelaskan bedanya. Yang jelas beda tata caranya sudah beda, ya kan. Nah, apalagi ya gerejanya memang beda, agamanya saja sudah beda, ya kan. Jadi sudah beda gitu. Kalau sama ngapain kok dibuat dua agama, yang satu Kristen satu Katolik, kan begitu. Jadi beda tetap gitu ya. Jadi seperti itu. Apakah menjawab? Ada lagi mau dijawab? Nah sekarang ini kurangnya di mana nih Pastor? Tadi kan sempat singgung ketika pacaran
berdoa bareng, baca firman bareng. Besok gantian kamu yang renungan ya, saya giliran dengar. Oh iya, besok kamu ya, iya gitu. Nah kurangnya di mana nih? Kok ujung-ujungnya menyakiti, ujung-ujungnya putus juga nih. Kurangnya di mana nih, Pastor? itu banyak banyak faktor sebetulnya. Bisa saja ternyata nggak direstui sama orang tua, putus dong otomatis. Ya, mungkin misalkan waktu berjalan terus pokoknya orang tua nggak setuju gitu, ya sudahlah gitu, gimana. Atau mungkin dalam seiring berjalannya waktu ada banyak ketidakcocokan yang kok gini sih kamu, kok gini ya, atau ada permasalahan yang tidak bisa mereka selesaikan di antara mereka, so ya putus juga akhirnya. Karena apa? Semua itu tergantung orangnya yang jalannya. Tergantung gitu orangnya, ya tergantung yang jalaninya. Tinggal kita bagaimana lah dalam menjalaninya inilah gitu. Yang jelas kalau saya bilang punya karakter yang baik lah gitu ya. Cinta Tuhan yang pasti. Amin. Itu utama dan paling utama ya. Cinta Tuhan dan masalah yang lain-lain ya, karakter baik tentu saja. Masalah yang lain-lain itu selera ya. Ada yang orangnya suka pendiam, ada yang orang suka rame, ada orang yang suka tinggi, ada yang suka pendek, ada yang suka macam-macam. Itu selera saja. Tapi yang jelas harus cinta Tuhan dengan karakter yang baik begitu ya, untuk memilih. Dan juga perhatikan, kamu pingin punya yang cewek, kamu pingin punya ayah buat anak-anakmu tuh model seperti apa. Kalau yang cowok, kamu pengen punya ibu buat anak-anakmu model seperti apa, kamu yang milih gitu ya kan. Nah kita juga perlu memperhatikan bahwa kita nantinya akan jadi orang tua, maka kita harus mulai saat ini mulai perbaiki diri. Nah kalau kita semua saling memperbaiki diri kan enak ya kan. Kita ketemu dengan orang yang juga mempunyai pemahaman yang sama, memperbaiki diri, itu kan akhirnya akan saling memperbaiki, akhirnya hubungan akan semakin baik gitu ya. Kitanya memperbaiki diri supaya menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak nantinya, lalu sang pasangan juga memperbaiki diri untuk menjadi orang tua yang baik, ya bagus juga gitu ya. Mungkin itu di dalam mengenai hubungan percintaan anak muda. Biasanya kalau tentang cinta ini langsung melek gitu, nggak ada matinya. Ya betul. Dan ada lagi dari studio? Tidak ada. Dan sahabat yang ada di rumah ini, Pastor Simeon, mungkin kita lanjutkan hal terakhir apa yang mau disampaikan, silakan di malam hari ini. Ya, saya mau sampaikan kepada kita semuanya bahwa tadi sudah sempat saya singgung sebetulnya bahwa mari kita dalam menjalani kehidupan kita ini, kita harus menjadi seperti orang bijak gitu ya. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 tadi katakan, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup, bukan seperti orang bodoh melainkan seperti orang bijak. Seraya menebus waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan, sehingga kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan itu, sehingga rencana Tuhan buat kehidupan kita ini boleh digenapi. Itu kan yang goal kita sebetulnya. Karena Tuhan menciptakan kita kan ada sebuah tujuan. Maka biarlah kita mengetahui tujuan Tuhan menciptakan kita untuk berkarya di bidang apa, atau untuk dipakai Tuhan dalam hal apa. Kita cari tahu, Tuhan, Engkau ingin memakai aku di hal apa sih? Karena setiap orang kan punya keterampilan, punya skill masing-masing, punya talenta yang Tuhan sudah kasih gitu. Nah mari kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Itu kita bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Jadi frase gak bahaya ta ini adalah sebuah pengingat bagi kita untuk supaya kita dalam hidup ini lebih waspada, lebih hati-hati, dan ini
seperti orang bijak begitu ya, dan kita bisa melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita ini untuk kita mencari tahu apa sih rencana Tuhan buat hidup kita ini gitu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, maka dia bisa kita ajak komunikasi. Piye toh dengar suara Tuhan? Ya caranya dengan membaca kitab suci, dengan menjalin hubungan dengan dia. Artinya adakan persekutuan dengan Tuhan gitu. Cara Tuhan ngomong itu kan banyak macam, tidak harus audible. Itu kadang-kadang dari kita, cara kita ngomong begini, kita ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ada yang mengingatkan ting gitu ya. Nah itu makanya kita lebih sering-seringlah duduk diam tenang, merenung saat teduh gitu kan. Saat teduh ini tidak harus selalu duduk lalu berdoa meminta sesuatu atau berdoa syafaat, itu boleh baik juga. Tapi setelah itu kita perlu duduk diam tenang, merenungkan kasih Tuhan dan apa yang Tuhan mau koreksi dalam hidup kita. Biasanya kalau mau tidur itu bagus juga. Kalau mau tidur, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Adakah hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu? Atau ada hal-hal yang sudah baik dan perlu saya tingkatkan? Itu baik juga. Kadang-kadang terus muncul pikiran sendiri. Itu bukankah dari pikiran kita sendiri? Bisa saja. Tetapi yang mengarahkan pikiran kita bisa ketemu memori itu siapa? Tuhan. Gitu. Maka tidak ada yang kebetulan gitu ya. Kita semua di dalam hidup ini pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Amin. Begitu. Tinggal kita buka mata, buka telinga, kita kerasa nggak kita ini ngeh apa enggak bahwa ini ada campur tangan Tuhan. Kadang-kala kalau nggak ngeh, itu kan otomatis lah. Itu kan memang begitu. Memang udah alamiah. Dari sononya. Kadang-kala itu tidak begitu. Kenapa bisa berjalan lancar? Karena Tuhan yang memberkati kita. Amin. Ya, kayak kita bangun tidur terus bisa bangun, itu kan otomatis itu berkat Tuhan loh. Itu campur tangan Tuhan loh. Gitu. Dan kita bisa mendengarkan renungan yang mengingatkan kita, menegur kita, itu juga cara Tuhan bicara loh. Gitu. Bukan berarti kita semua ini suara Tuhan, tidak juga. Tapi Tuhan pakai sarana orang lain, khotbah yang kita dengar, kejadian yang kita alami, lalu apalagi apa yang kita tonton, gitu kan? Itu kadang-kala Tuhan pakai itu semua. Gitu. Oke, ini saya mau bertanya dulu nih, Pastor, tentang mindset nih. Ya. Tentang mindset. Nah, kan ada mindset yang bawaan sejak lahir, kecerdasan kita, kemampuan kita, pola pikir kita yang dibawa sejak lahir, dan juga ada mindset yang bertumbuh seiring berjalannya waktu nih, Pastor. Nah, dalam kehidupan kita, nah saat ini, entah itu dalam dunia pekerjaan, dunia pelayanan, hari lepas hari, mindset mana yang lebih maksudnya lebih penting atau berperan lebih aktif nih, Pastor? Apakah yang bawaan dari lahir atau yang berkembang seiring dengan berjalannya waktu, yang bertumbuh seiring kita bertumbuh nih, Pastor? Tergantung ya, karena ada yang bawaan lahir itu mungkin dari keturunan, gitu maksudnya. Itu pun juga sebetulnya dipengaruhi oleh kadang-kala pengalaman masa kecilnya dia, gitu. Sehingga kayaknya dia punya mindset, cara pandang, pola pikir yang seperti itu, pola pikir tertentu. Itu sebetulnya kalau menurut saya karena dia secara tidak langsung dia belajar dari lingkungannya, gitu. Maka membuat dia mempunyai mindset tertentu itu. Jadi kayak seolah-olah dari lahir gitu. Karena sebetulnya dari lahir pun dipengaruhi oleh ibunya juga. Ketika dalam kandungan pun dipengaruhi oleh ibunya. Makanya saya bilang ketika ibu-ibu hamil, sering-seringlah ajak ngomong dan berkatilah anakmu. Kalau bisa, sebisa mungkin berbahagialah selalu. Supaya anaknya menjadi anak yang ceria, menjadi anak yang
apa ya, yang menyenangkan, seperti nggak murung gitu loh. Jadi jadilah anak yang bahagia gitu. Dan cara berpikir itu ditentukan oleh lingkungan, terutama keluarga pertama kan, itu dia punya tuh. Lalu setelah itu sering berjalannya waktu bisa saja berubah karena proses belajar dengan sengaja. Kalau yang kemarin yang tadi kan belum, bukan sengaja, tetapi secara nggak sadar dia sudah belajar seperti itu. Kalau ini tidak diubah, ya pokoknya begini, dia tidak ada sebuah pembelajaran baru, ya itulah yang akan mempengaruhi. Nah, mindset yang baik bisa nggak jadi yang buruk? Bisa, karena sering berjalannya waktu dia bergaul atau orang-orang di sekitarnya dia ini negatif semua gitu, maka bisa jadi negatif gitu. Jadi mindset mana yang paling penting? Penting semua menurut saya, karena itu saling mempengaruhi gitu. Dan mengubah mindset bisa nggak? Bisa banget. Tinggal kalau tahu caranya mudah, kalau nggak tahu caranya sulit gitu. Nah, bagaimana supaya bisa mengubah? Ya, pertama mindset kita, mau mengubah mindset itu gampang apa sulit? Nah, kalau sulit terjadilah menurut imanmu, kalau gampang terjadilah tidak. Bener, semuanya bener gitu. Nah, untuk mengubah mindset itu kan di pikiran bawah sadar. Maka kalau untuk mengubah, ya kita harus masuk pikiran bawah sadar dong. Gitu. Dengan cara apa? Yaitu ketika saat teduh, ketika kita minta Tuhan mengoreksi hidup kita, itu kadang-kadang muncul, kok tadi saya pikir gini, harusnya kan tidak boleh ya. Nah, seperti itu bisa saja dari Tuhan yang menuntun, memberikan ide yang membuat kita menuntun pikiran kita ini sampai ke sana. Begitu. Jadi kalau mau mengubah, pastikan, makanya sering-seringlah bergaul dengan Tuhan, baca firman-Nya, supaya mindset kita berubah juga. Gitu. Begitu mungkin, Rio. Oke, siap. Silakan lanjut, Pastor. Waktu kita sudah habis. Yang terakhir ya tetap waspadai, awasi hidup kita supaya kita tetap ada dalam jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Ya, saya perhatikan kalau orang tadi si Irda cerita itu kan, gak bahaya tah? Itu sebetulnya membuat orang berpikir gitu kan, membuat yang ditanyain itu mikir, bahaya apa gak ya? Ya gitu kan. Tapi kalau dia sudah punya pemahaman yang ini, dia jawabnya cuma enggak apa-apa lah, karena kan begini begitu ya, itu karena ini. Tapi kalau cuma beda gereja. Gitu. So, sobat Surya Kebenaran, perdalam lagi iman kita supaya kita dalam bertindak berespon, kita mempunyai respon yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Begitu. Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Oke, itu saja. Oke, ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8, demikianlah sudah obrolan kita di malam hari ini tentang judul kita, yaitu gak bahaya tah. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pastor Simeon dan juga ada pesan-pesan yang kita dapatkan di malam hari ini, bisa kita jadikan call HL dari beberapa ayat kitab suci yang dibagikan bersama dengan kita di malam hari ini. Dan juga para penanya yang sudah bergabung, baik yang ada di studio, sahabat di rumah yang sudah bertanya maupun beratensi dalam mendengarkan, kami ucapkan terima kasih. Juga terima kasih Pastor Simeon atas materinya yang luar biasa. Kita tutup di dalam doa. Silakan Pastor. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh buat malam hari ini. Tuhan memberkati pembicaraan kami ini, supaya kami boleh mendapatkan banyak hal yang baik untuk kehidupan kami, supaya kami selalu mengingat akan Engkau, supaya kami boleh terus ada dalam jalan-jalan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, karena kami tahu bahwa ketika kami menyimpang ke kanan maupun ke kiri, itu merupakan bahaya yang sesungguhnya yang sedang mengintai di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami tetap ada di dalam perlindungan-Mu, tudung naungan-Mu Bapa, di dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna itu Bapa. Kami rindukan rencana-Mu atas kehidupan kami boleh terjadi ya Bapa. Oleh karena itu kami mohon Kau singkapkan apa rencana-Mu buat kehidupan kami semuanya tanpa terkecuali. Tuhan yang memberkati, dan biarlah tuntun kami di dalam jalan-Mu yang sempurna itu. Biarlah nama-Mu dimuliakan melalui
kasih Bapa. Ya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya baik, terima kasih Pastor Simeon. Bapak Yahweh memberkati dalam Amin. Sama-sama, pelayanan, yuk. keluarga, dan setiap hari dikerjakan dengan luar biasa. Dan juga terima kasih Justio untuk Tika dan juga Irda yang sudah bergabung, dan sahabat yang ada di rumah. Kami pamit undur. Kita bertemu di pekan depan dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dari 107.8 kami pamit undur. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati. Amin.